Selamat sore, saudara-saudara semua. Tuhan begitu luar biasa. Kasih-Nya sempurna, sehingga kita boleh berada di seperti yang ada sekarang ini. Hanya karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami, sehingga kami boleh berada seperti yang ada sekarang ini Tuhan. Hanya karena kasih-Mu yang sungguh nyata kami rasakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami hendak memuji dan membesarkan nama Engkau. Biarlah Engkau kuduskan mulut kami, Engkau kuduskan pikiran kami, Engkau kuduskan hati kami, agar setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami lakukan, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Itulah kerinduan kami. Tuntunlah Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam kuasa-Mu saja. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami hendak memuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita datang pada Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, inilah pujian kami kepada Engkau Tuhan. Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Sebab Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Kau saja yang layak Tuhan. Terima puji-pujian kami Yesus. Pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, oh terima pujian. Sebab Kau layak Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau Raja, Raja di atas
lain selain Engkau Yesus. Oh, sembah Dia, sembah Dia, karena hanya Dia saja yang layak kita tinggikan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami ucap syukur ya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan Raja di atas segala raja. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggi. Hanya Engkau saja puji-pujian kami. Hanya Engkau saja Tuhan penyembahan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau kuduskan kami itu, telinga kami, pikiran kami, agar setiap taburan firman-Mu yang Engkau taburkan dalam hati kami boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita pada saat ini kembali dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah doa pada saat ini. Kita sudah dibawa kepada pujian dan penyembahan, kita sudah memberikan pengakuan kita bahwa Dia adalah yang layak untuk dipuji dan disembah. Seberapapun kita yang hadir saat ini, kita mau bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang masih Dia limpahkan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani ini semua. Tema renungan kita pada saat ini saudara, sebelum kita bersama-sama berdoa adalah dekat dan melekat pada Tuhan. Dekat dan melekat pada Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan.
Apalagi di dalam situasi saat ini, kita perlu semakin mendekat dengan Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya dekat Bapak Ibu Saudara, tapi kita perlu melekat. Kita lihat murid-murid Yesus, mereka dekat dengan Yesus. Kemana-mana mereka dekat bersama. Tetapi ternyata mereka belum mengenal Yesus. Mereka belum tahu pribadi Yesus yang sebenarnya, karena mereka belum melekat. Mereka hanya dekat secara fisik, kemana-mana bersama. Tapi ternyata ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit, mereka mengalami tetap yang dialami oleh orang-orang yang tidak ada bersama Tuhan. Mereka tetap khawatir, mereka tetap takut, bahkan mereka tidak percaya pada Yesus. Nah, sore hari ini, saat ini saudara, kita akan sama-sama belajar apa pentingnya kita selain dekat dengan Tuhan, kita perlu melekat. Kita akan belajar dari kisah seorang raja, saudara, Raja Yehuda, di dalam 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 15. Kehidupan raja sebenarnya yang luar biasa, saudara. Tapi kita akan lihat bagaimana situasi saat itu dan apa yang bisa kita pelajari saat ini. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam raja Israel, Asarya anak Amasya raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolnya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat 5, maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asarya dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Asarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Asarya atau nama lainnya adalah Uzia. Dia raja yang hebat, saudara. Kalau di sini dikatakan tadi, dia menjadi raja waktu dia berumur 16 tahun. 52 tahun menjadi raja, memerintah di Yehuda. Tetapi ada hal yang dicatat oleh penulis kitab raja-raja ini, saudara. Hal yang harus kita perhatikan, hal yang harus menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama kita lihat di sini, saudara. Di dalam ayat yang ketiga dicatat dengan jelas bahwa Asarya atau Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi penulis kitab raja-raja ini juga menjelaskan secara jujur bahwa apa yang dilakukan oleh Asarya atau Uzia ini ternyata belum cukup, saudara. Ketika dia dicatat melakukan apa yang benar, ada satu hal juga yang dicatat di sini. Apa itu, saudara? Ayat yang keempat, namun demikian
bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Perhatikan di sini saudara, bagaimana ketika pertama dicatat bahwa Uzia atau Asaria ini melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi secara jujur juga di situ dicatat, namun saudara, ada hal yang dilewatkan oleh Asaria. Dan ini menjadi pelajaran buat kita saat ini, bahwa apa yang dilewatkan oleh Asaria, bagaimana dia tidak memusnahkan atau tidak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan yang sudah ada sejak zaman raja-raja atau bangsa-bangsa sebelum Israel masuk. Itu tidak disingkirkan. Bahkan dikatakan tadi, bangsa itu masih mempersembahkan. Pertanyaannya saudara, bagaimana bisa seseorang dikatakan benar di mata Tuhan, namun dia tidak melakukan secara penuh kebenaran firman Tuhan? Dan ini akan menjadi catatan kita bahwa seperti tema yang saya sampaikan tadi, kedekatan dengan Tuhan tidak cukup hanya dekat, tidak cukup hanya secara lahiriah kita melakukan hal-hal kebenaran, tetapi kita perlu melekat sehingga tidak ada hal yang terlewatkan untuk kita kerjakan. Bangsa itu masih mempersembahkan korban, saudara. Padahal bangsa itu ada di dalam otoritas atau pimpinan Asaria. Perhatikan di sini. Asaria melakukan yang benar, tetapi dia membiarkan rakyatnya masih melakukan penyembahan berhala, saudara. Alkitab jujur. Alkitab selalu mencatat apa adanya, saudara. Ketika secara pribadi Asaria ini melakukan firman Tuhan, taat, dicatat dia melakukan yang benar. Tetapi ada yang juga dicatat oleh penulis Alkitab lewat pewahyuan Tuhan. Ada sesuatu yang terlewatkan, dan ini kita akan perhatikan saudara. Justru yang terlewatkan ini yang membuat kehidupan Asaria atau Uzia yang sudah baik menjadi hancur, saudara. Pembiaran memberi kesempatan atau ruang pada ketidakbenaran di dalam kehidupan kita yang sudah benar di hadapan Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam paralel kisah ini, saudara, yang ini jangan ditutup, kita akan baca di dalam 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik pasal 26. Ini juga akan menjadi catatan bagi kita. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-4 dan 5. Di situ disebutkan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Perhatikan ayat ke-5, saudara. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama dia mencari Tuhan, setiap usahanya dibuat Tuhan berhasil. Tetapi ada satu hal yang dia biarkan terjadi. Dia membiarkan rakyat bangsa itu tetap ada di dalam penyembahan berhala. Dan cepat atau lambat peristiwa ini, pembiaran ini membawa hal yang merusak di dalam kehidupan Uzia. Kalau kita lihat di kisah selanjutnya, dimulai ayat 6 sampai yang ke-15, saudara. Di situ disebutkan bagaimana keberhasilan Uzia atau Asaria ini, saudara. Dia berhasil menaklukkan daerah-daerah lain. Dia berhasil membuat negara atau bangsa-bangsa lain membayar upeti kepada Yehuda. Dia berhasil dalam bidang pertanian. Dia berhasil dalam bidang militer.
Bahkan dia membuat senjata yang belum ada sebelum dia, yaitu panah yang dilontarkan di benteng-benteng saudara. Jadi bukan panah hanya orang, tetapi ada mesin yang bisa melontarkan panah itu dan juga melontarkan batu. Militernya begitu kuat dan disegani saudara. Itulah keberhasilan selama dia mencari Allah. Tetapi ketika dia mencari Allah hanya semasa Zakaria, saudara perhatikan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Dia hanya mencari Allah ketika ada tokoh yang bisa dia ikuti. Dia hanya dekat kepada Allah ketika ada tokoh yang dia bisa ikuti. Tetapi hatinya tidak melekat kepada Allah, saudara. Itu terbukti dari apa? Ketika Zakaria sudah tidak bersama dengan dia, maka yang terjadi adalah, kita perhatikan ayat yang ke-16. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, perhatikan, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Perhatikan di sini saudara. Raja tidak berhak untuk melakukan pembakaran ukupan di bait Allah. Raja tidak berhak untuk melakukan upacara keagamaan di bait Allah. Itu adalah tugas Lewi dan juga imam-imam. Tetapi kalau kita perhatikan tadi di dalam 2 Raja-Raja saudara, ketika dia membiarkan rakyat bangsa itu tetap melakukan penyembahan dan korban di bukit-bukit, perhatikan. Penyembahan dan korban di bukit-bukit itu dilakukan oleh siapa saja saudara. Bahkan raja bisa melakukan itu. Dan itu terbawa di dalam kehidupan Uzia. Uzia yang harusnya tahu bahwa tugas itu adalah tugas imam, tetapi karena dia sudah terbiasa melihat perilaku bangsa itu di dalam mempersembahkan persembahan kepada ilah lain, maka itu merusak rohaninya Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia dikatakan tadi mulai tinggi hati. Dia mulai melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan areanya, bukan wilayahnya. Karena apa? Karena dia membiarkan penyembahan-penyembahan berhala dilakukan oleh bangsa itu. Dia yang dikatakan tadi hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena ada hal yang dia biarkan terus ada berdampingan di dalam kehidupan bangsa Yehuda saat itu. Akhirnya itu merusak. Hatinya tidak melekat pada Tuhan saudara. Dia hanya sekedar dekat. Tadi dikatakan apa? Selama hidup Zakaria. Saat ini saudara, kita dekat karena siapa? Dengan Tuhan. Saudara punya orang tua, mungkin itu membuat saudara dekat dengan Tuhan. Saudara punya pasangan suami atau istri, itu mungkin membuat saudara dekat dengan Tuhan. Saudara mungkin punya tokoh yang saudara kagumi dan idolakan, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Itu yang membuat saudara dekat dengan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mencari Tuhan hanya karena ada seseorang yang menjadi fokus kita. Karena cepat atau lambat orang-orang ini pasti akan, kalau tidak meninggalkan kita lebih dahulu, mungkin mereka akan alami yang disebut berbuat salah. Berbuat sesuatu yang tidak benar sehingga kita mulai, waduh, orang yang aku kagumi ternyata berbuat salah. Ternyata berbuat sesuatu yang enggak benar. Mulailah kita juga ikut menjadi jauh dari Tuhan.
Tetapi ketika kita benar-benar melekatkan hidup kita pada Tuhan, seperti Yesus katakan, pokok dan carang itu melekat, saudara. Itu tidak hanya sekedar disandingkan atau dijejerkan, tetapi itu sungguh-sungguh melekat. Ada hubungan yang erat, bahkan intim. Ada hal-hal yang tersalurkan di situ, getah-getah, sari-sari makanan yang tertransfer lewat kedekatan dan kelekatan itu. Dan itu yang kita perlukan di saat-saat ini, saudara. Kita tidak bisa memandang manusia, kita tidak bisa memandang seseorang. Tetapi kita harus justru melekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kelekatan itu akan membuat kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Uzia atau Asarya ini, saudara. Melakukan suatu kebenaran tapi dia mengesampingkan hal yang justru juga penting. Di dalam kitab Ulangan sudah dijelaskan bahwa ketika bangsa itu atau bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, maka setiap tempat, setiap hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan bangsa Kanaan atau bangsa-bangsa yang akan diduduki oleh bangsa Israel harus dimusnahkan. Itu sudah jelas perintah Tuhan. Tetapi ternyata ada pembiaran. Seberapa kita membiarkan hal-hal kecil mungkin menurut pemandangan kita. Enggak apa-apa, yang penting aku sudah melakukan ini kok. Ingatlah saudara, ketika kita menaruh sesuatu yang busuk di dalam suatu tempat yang berisi makanan yang segar, saudara. Kita taruh saja yang busuk di pinggir makanan yang segar itu, saudara. Maka cepat atau lambat yang busuk itu akan merusak yang segar, saudara. Tidak sebaliknya, yang segar akan membuat yang busuk segar. Perhatikan saudara di situ. Saudara boleh uji coba. Makanan yang segar, satu kotak penuh, taruhlah hal yang busuk di pinggirnya saja, sedikit. Apakah yang busuk itu akan menjadi segar atau kebalikannya, saudara? Yang segar akan menjadi busuk. Itulah kalau kita membiarkan hal-hal yang kecil sekalipun tidak kita hilangkan atau kita tidak singkirkan dari kehidupan rohani kita. Alih-alih kita sudah melakukan hal yang benar tentang ini, tentang itu, tetapi ada yang masih kita biarkan dan kita tahu itu adalah hal yang salah. Perhatikan, cepat atau lambat itu akan merusak seluruh adonan yang ada. Alkitab katakan, sedikit lagi akan mengkamirkan seluruh adonan. Jadi saudara, seberapapun sulit kita melakukan firman Tuhan, jangan dengan alih-alih hal yang sulit itu, lalu kita berkata, Tuhan ini sulit kulakukan, aku gak bisa melakukan ini. Lalu kita abaikan itu, saudara. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam pesannya kepada jemaat di Philadelphia, saudara. Aku tahu keterbatasanmu, tapi engkau tetap mau mentaati firman Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan keterbatasan itu menjadi landasan kita untuk mengabaikan ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus juga menegur orang-orang Farisi. Engkau melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan tentang perpuluhan, tetapi engkau mengabaikan hal yang lain. Kalau satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mau benar di hadapan Tuhan, jangan pernah ada hal yang kita kesampingkan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya belum mampu melakukan ini. Tuhan, saya belum bisa melakukan ini. Tapi jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau sebenarnya untuk mentaati Engkau. Beri saya kekuatan dan kemampuan. Disitulah Tuhan akan nyatakan kuasanya, saudara. Tapi jangan biarkan seolah-olah Tuhan nggak tahu, seolah-olah Tuhan tutup mata, seolah-olah Tuhan bisa disuap oleh kebenaran yang satu tanpa lalu kita mengabaikan kebenaran yang lain. Ini bisa menutup ketidaktaatan kita dalam hal yang ini. Tidak bisa, saudara.
Kita jangan mengotak-atik kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, biarlah setiap hari pikiran kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Itulah fungsi memperbaharui saudara, supaya ketika ada sesuatu yang masih belum benar, di situ akan dibenarkan, di situ akan diingatkan untuk kita boleh taat. Jadi mari malam hari ini kita bersama-sama, kita sudah bagus ketika kita taat pada Tuhan. Kita sudah bagus ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan hal yang penting dengan seolah-olah Tuhan tidak tahu atau Tuhan akan memaklumi hal itu. Kebenaran firman Tuhan bersifat holistik atau menyeluruh saudara. Dia tidak bagian ini, lalu bagian ini. Ketika kita melakukan hal A, yang B tidak kita lakukan, lalu ini akan menutupi yang B yang belum kita lakukan. Tidak seperti itu. Progres itu harus naik, saudara. Progres itu harus naik. Ketika ada hal yang gagal, kita mau Tuhan membetulkan di situ. Lalu setelah betul, itu akan menjadi betul, lalu kita naik lagi. Tidak seperti yang dilakukan oleh Usia atau Asaria tadi. Dan kita mau belajar bersama-sama saat ini. Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita koreksi diri kita. Adakah hal yang masih kita abaikan di dalam kehidupan kita secara pribadi, juga di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita? Apakah ada hal-hal yang seakan-akan itu adalah hal yang kita abaikan, tapi kita bersembunyi di balik ketaatan kita dalam bidang yang lain? Mari kita minta Tuhan lewat Roh Kudus-Nya untuk membuat kita bukan saja dekat, tapi melekat. Orang yang melekat, dia akan tahu apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia akan tahu apa sesungguhnya yang belum beres dalam hidupnya, karena ada terjalin hubungan. Tetapi kalau hanya dekat, dia belum intim. Sehingga kedekatan Tuhan dengan manusia itu selalu diibaratkan dengan hubungan suami istri yang sudah tidak ada batasnya lagi. Kita mau bukan saja dekat, tapi juga melekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, kita memang belum sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kesempurnaan itu belum kita miliki. Tetapi Tuhan menginginkan selalu ada perubahan dari hari ke hari menjadi semakin baik. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita ingin esok lebih dekat lagi dengan Tuhan, lusa lebih dekat lagi, semakin dalam, dan dalam. Amin. Biar itu satu hal yang kita rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di
satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Biar kita jujur di hadapannya. Kalau kita ingin selalu ada dekat dengan Dia, bukan saja fisik kita, tetapi juga dengan segenap hati dan jiwa kita. Amin. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam, lebih dalam, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Nyanyikan sampai diri kita mendengar. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Sekali lagi lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Bawa kami semakin dekat Tuhan, semakin melekat bersama-Mu. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kila wala wala wala, kila la la wala wala, kila la wala wala, kila la wala wala, kila la wala. Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 Yesus. Engkau mengenal kami satu persatu Tuhan. Haleluya.
tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Glory, glory. Syukur bagimu Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Biar kami bukan hanya dekat Tuhan, biar kami melekat kepadamu. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, itu karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh menikmati berkat-Mu sampai saat ini, itu bukan karena kami Tuhan. Jangan kami menjadi tinggi hati ketika kami sudah berhasil. Lalu kami melakukan hal-hal yang merusak. Yesus. Tapi biarlah kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau masih ada hal yang kami kesampingkan Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk taat kepadamu Tuhan. Jangan sampai pembiaran itu merusak hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kekuatan Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Biar kami mulai bereskan diri kami. Kami mulai bereskan pelayanan kami. Kami mulai bereskan apa yang Kau masih percayakan dalam hidup kami ini Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi Tuhan. Sungguhnya Engkau mampu Tuhan untuk menolong kami. Engkau mampu untuk menyempurnakan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam
undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam. Kita akan berdoa syafaat untuk jemaat Tuhan dan juga untuk gereja Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang ada. Serta kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan lawat semuanya, hingga semuanya semakin disempurnakan di hadapannya. Nanti saya undang dengan hormat Bapak Suharyanto maju ke depan untuk berdoa dan sekaligus menutup ibadah doa kita pada saat ini. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari amin segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku sekali lagi, lebih dalam lagi Tuhan kami rindu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa firman-Mu pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau jujur. Engkau menegur kami jujur Tuhan. Engkau tidak ingin kami hanya dekat, tetapi Engkau ingin kami melekat dengan Engkau. Sehingga tidak ada celah sedikit pun antara kami dengan Engkau. Sehingga aliran getah-getah kehidupan dari pokok akan sampai kepada carang yang tanpa celah. Sehingga kami akan hidup dan kemudian kami akan bisa berbuah. Kami boleh melakukan hal-hal yang benar dan berkenan kepadamu. Tidak tergantung hadirnya sosok figur yang menjadi andalan mata kami. Tapi biarlah Allah Roh Kudus kita Engkau menolong jiwa, pikiran, perasaan, dan keinginan kami. Dengan seutuhnya dapat konsentrasi dengan Engkau. Dimanapun kami berada, di dalam kesibukan apapun, dalam aktivitas apapun, bahkan dalam situasi apapun, oh kami melekat dengan Engkau, ada kekuatan yang dari Engkau akan mengalir kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebab itu meteraikanlah di dalam setiap kami, sehingga kami dapat mendengarkan, menyimpan, dan melakukan firman ini dekat dan melekat dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, pada malam hari ini kami berdoa, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami dengan segala keterbatasan kami. Dan kami boleh membangun mezbah yang benar di hadapan-Mu. Baik itu di rumah bersama keluarga, di dalam masa-masa PPKM, ataupun suatu saat kalau Engkau izinkan kami kembali menempati gedung ibadah yang sudah selama ini kami terima dari Engkau, ya Allah. Biarlah Tuhan rasa haus dan lapar kepadamu bangkitkan Tuhan, sehingga Tuhan dalam persekutuan dengan Engkau dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman akan memberi kekuatan dampak yang luar biasa. Kami akan disegarkan bersama-sama. Kami akan saling dikuatkan, kami saling membangun, saling mendorong. Karena itu kehendak-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkanlah di tengah-tengah kami roh kesehatian, roh kesatuan, baik dalam pengikutan kami kepadamu, baik di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang Kau masih percayakan kepada kami. Terima kasih dalam seluruh bidang apapun Tuhan Yesus. Ya di sana Tuhan kami merasakan hadirat-Mu turun karena ada roh kesatuan dan persatuan di antara kami. Sehingga mujizat Allah terjadi. Hal-hal yang supranatural akan terjadi karena Engkau bersatu dengan kami. Karena kami boleh bersatu-satu dengan yang lain. Hal-hal yang mujizat pasti terjadi karena Engkau. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang mengalami kelemahan fisik mereka. Baik karena usia, baik karena ada penyakit di dalam diri mereka. Baik yang terkena COVID-19. Kami satukan hati dari tempat ini berdoa. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan dari Allah yang Maha Kudus menjamah saudara-saudara kami ini di dalam kelemahan fisik mereka. Sehingga mereka tetap dibangun iman mereka. Bahwa Engkau sekali-kali tidak membiarkan mereka. Sekali-kali Engkau tidak menegakkan mereka. Dan Kau akan memberikan yang terbaik buat mereka. Kesehatan prima sehingga mereka boleh mempermuliakan Engkau di dalam waktu-waktu yang masih ada. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka yang mengalami kesulitan dalam mendidik anak. Mereka yang mengalami kesulitan di dalam membangun kesehatian suami istri. Membangun kesehatian antara orang tua dengan anak. Malam ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesatuan itu terjadi karena Engkau menghendaki. Seperti Bapa dan Engkau satu, demikian juga Engkau menghendaki kami satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik yang di bidang eksekutif, baik di bidang legislatif, baik di bidang yudikatif. Dari pusat tingkat 1, tingkat 2, sampai ke jajaran paling mendasar yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah turun ke atas pemerintahan negara kami ini. Baik berkat kesehatan fisik mereka, baik keberkatan hikmat akal budi untuk mereka boleh melakukan hal-hal yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Terjadilah itu karena Engkau mengasihi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Rote. Jadilah Tuhan
rencana agungmu Tuhan. Berita Injil keselamatan dibagi-bagikan di tengah-tengah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Upaya-upaya mengatasi Tuhan pencegahan merebaknya COVID. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Vaksinasi yang sedang dikerjakan diberkati oleh Engkau. Diberkati oleh Engkau, diberkati oleh Engkau. Dari usia kanak-kanak sampai usia lansia. Boleh mengalami Tuhan proteksi dari Engkau lewat vaksinasi yang ada. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan sebentar. Kalau kami usaikan ibadah doa ini, baik kami yang berkumpul, yang di SAP maupun yang online, Tuhan, kasih-Mu limpah atas kami, baik atas tubuh kami, atas jiwa dan roh kami, sehingga kami disatukan sekali lagi di dalam sebuah keluarga yang kecil. Kemudian keluarga-keluarga itu bersatu menjadi bangunan gereja yang kokoh, dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, memberkati setiap yang sudah terlibat di dalam ibadah doa. Tuhan, Kau memberkati usaha mereka, Kau memberkati pelayanan mereka. Terima kasih. Dan bila kami yang sekali lagi sudah ikuti ibadah doa ini, kami menikmati kuasa ibadah. Kami menikmati pencerahan dari Engkau. Dan apa yang kami rindukan, kami akan terima jawaban dari Engkau lewat doa-doa yang kami persembahkan kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Terima kasih Bapa, dan marilah Tuhan, turunkanlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Sang Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus turun ke atas kami satu persatu, mulai saat ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan kami saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terus